Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sahabat guru Pai yang sedang mengikuti PPG. Kali ini kita akan membahas soal uji pengetahuan PPG guru Pai tentang amal soleh dan akhlakul karimah. Mari kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat. Nomor 1, pengertian amal soleh menurut Zamakhsyari adalah: A. Amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangannya. C. Perbedaan yang baik, bermanfaat, selamat, atau cocok. D. Semua perbuatan yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdiannya yang didasari dengan iman. Jawabnya adalah A. Amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Amal soleh yang dibingkai dengan iman akan menghasilkan: A. Rencana yang matang dan tawakal. B. Dikerjakan dengan niat yang ikhlas, sabar, dan atau syukur. C. Dapat menerima ridho hasilnya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Jawaban A, B, C, D benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. 3. Menurut Ibnu Qayyim, bahwa amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat memperolehnya, adalah pengertian dari A. Tawakal, B. Iman, C. Takwa, D. Ihsan. Jawabnya adalah A. Tawakal. 4. Sifat atau perasaan yang paling tepat untuk membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan adalah: A. Khauf, B. Roja, C. Ihsan, D. Al-Haya. Jawabnya adalah D. Al-Haya. 5. Sifat ini memiliki manfaat sebagai benteng pemelihara akhlak seseorang dan bahkan sumber utama kebaikan, dan menjadi benteng terakhir bagi diri seseorang dalam melakukan kemaksiatan. A. Roja, B. Qanaah, C. Al-Haya, D. Ikhlas. Jawabnya adalah C. Al-Haya. 6. Jika seseorang sudah ada proteksi diri, terutama dari perbuatan kemaksiatan atau dosa dan nafsu, dia juga sudah tidak ujub atau berbangga diri dan sombong, maka dia telah memiliki sifat A. Roja, B. Khauf, C. Al-Haya, D. Wara. Jawabnya adalah B. Khauf. 7. Seseorang agar tidak ujub atau berbangga diri dan sombong, yang paling tepat dia memiliki sifat A. Khauf, B. Roja, C. Ihsan, D. Al-Haya. Jawabnya adalah A. Khauf. 8. Perasaan takut terhadap siksa dan keadaan tidak mengenakkan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat adalah pengertian dari A. Khauf, B. Roja, C. Ihsan, D. Al-Haya. Jawabnya adalah A. Khauf. 9. Arman sudah menginjak remaja, tetapi dia merasa tidak nyaman apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan larangan-larangannya, maka Amir memiliki sifat A. Roja, B. Khauf, C. Al-Haya, D. Ikhlas. Jawabnya adalah B. Khauf. 10. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf adalah A.
Quran Surah Ar-Rum ayat 39. B. Quran Surah At-Taghabun ayat 14. C. Quran Surah Al-Isra ayat 110. D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jawabnya adalah B. Quran Surah At-Taghabun ayat 14. 11. Pernyataan di bawah ini yang benar dalam meyakini sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali A. Aktivitas seseorang bahwa ia akan merasakan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lemah, dan ini mengantar yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka dari jalan kelengahan menuju Allah. B. Nama Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiada selainnya yang berhak menyandang nama ini. C. Siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman ini karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha Penyayang terhadap seluruh makhluknya. Jawabnya adalah C. Siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman ini karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. 12. Asmaul Husna memiliki makna tidak butuh pada zat yang sifatnya segala yang wujud. Bahkan dia adalah yang butuh kepadanya. Segala sesuatu yang menyangkut segala sesuatu, baik pada zatnya, sifatnya, wujudnya, dan kesinambungan eksistensinya adalah A. Al-Malik, B. Ar-Rahman, C. Ar-Rahim, D. Al-Qudus. Jawabnya adalah A. Al-Malik. Berikut ini kita akan melanjutkan soal tentang akhlakul karimah. Nomor 1. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Adalah pengertian akhlak menurut A. Al-Ghazali, B. Ibnu Miskawi, C. Profesor Dr. Ahmad Amin, D. Sokrates. Jawabnya adalah B. Ibnu Miskawi. 2. Akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah, lagi gampang, tanpa berpikir panjang adalah pengertian akhlak menurut A. Al-Ghazali, B. Ibnu Miskawi, C. Profesor Dr. Ahmad Amin, D. Sokrates. Jawabnya adalah A. Al-Ghazali. 3. Kekuatan dari akal yang dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak disebut A. Husnul Tadbir, B. Judad Az-Zin, C. Siqobah Ar-Ra'yi, D. Quwwah Al-Ilmi. Jawabnya adalah D. Quwwah Al-Ilmi. 4. Al-Ghazali dalam kitab Mizan Al-Amal mengatakan bahwa potensi jiwa hikmah sebagai konsep mencakup di bawah ini kecuali A. Husnul Tadbir, B. Judad Az-Zin, C. Siqobah Ar-Ra'yi, D. Quwwah Al-Ilmi. Jawabnya adalah D. Quwwah Al-Ilmi. 5. Di bawah ini yang dimaksud dengan Husnul Tadbir menurut Al-Ghazali adalah A. Jernih pemikirannya, B. Tepat pemikirannya, C. Baik pemikirannya, D. Tajam pemikirannya. Jawabnya adalah C. Baik pemikirannya. 6. Di bawah ini yang dimaksud dengan Judad Az-Zin menurut Al-Ghazali adalah A. Jernih pemikirannya, B. Tepat pemikirannya, C. Baik pemikirannya, D. Tajam pemikirannya. Jawabnya adalah A. Jernih pemikirannya. 7. Di bawah ini yang dimaksud dengan Siqobah Ar-Ra'yi menurut Al-Ghazali adalah A. Jernih pemikirannya, B. Tepat pemikirannya, C. Baik pemikirannya, D. Tajam pemikirannya. Jawabnya adalah D. Tajam pemikirannya. 8. Di bawah ini yang dimaksud dengan Shawab Az-Zon menurut Al-Ghazali adalah A. Jernih pemikirannya, B. Tepat pemikirannya, C. Baik pemikirannya, D. Tajam pemikirannya.
Jawabnya adalah B. Tepat pemikirannya. 9. Pemaknaan dari konsep hikmah salah satu konsepnya adalah jaudat az-zin. Indikasi yang dapat ditemukan dalam konsep tersebut adalah A. Memiliki kemampuan untuk dapat berpikir, memperoleh kebijaksanaan jika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan-pertentangan dalam implementasi. B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. C. Akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. D. Baik pemikirannya, mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. Jawabnya adalah A. Memiliki kemampuan untuk dapat berpikir, memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan-pertentangan dalam implementasinya. 10. Pemaknaan dari konsep hikmah salah satu konsepnya adalah husnul tadbir. Indikasi yang dapat ditemukan dalam konsep tersebut adalah A. Memiliki kemampuan untuk dapat berpikir, memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan-pertentangan dalam implementasinya. B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. C. Akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. D. Baik pemikirannya, mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. Jawabnya adalah D. Baik pemikirannya, mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. 11. Pemaknaan dari konsep hikmah salah satu konsepnya adalah siqobah ar-ra'yi. Indikasi yang dapat ditemukan dalam konsep tersebut adalah A. Memiliki kemampuan untuk dapat berpikir, memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan-pertentangan dalam implementasinya. B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. C. Akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesuaian antara dugaan terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. D. Baik pemikirannya, mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. Jawabnya adalah B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. 12. Pemaknaan dari konsep hikmah salah satu konsepnya adalah shawab az-zon. Indikasi yang dapat ditemukan dalam konsep tersebut adalah A. Memiliki kemampuan untuk dapat berpikir, memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan dalam implementasinya. B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. C. Akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. D. Baik pemikirannya, mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. Jawabnya adalah C. Akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. 13. Menurut Imam Al-Ghazali, dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dalam batin disebut A. Roja, B. Quwwah al-ghadab, C. Al-haya, D. Ikhlas. Jawabnya adalah B. Quwwah al-ghadab. 14. Quwwah al-ghadab juga dapat mendorong perbuatan yang buruk bagi seseorang, yaitu A. Roja, B. At-tahawur dan al-jubn, C.
Al-haya, D. Ikhlas. Jawabnya adalah B. At-tahawur, al-juban. 15. Kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis dan lain-lainnya disebut A. Quwwah al-ghadab, B. Al-quwwah asy-syahwah, C. Quwwah al-ilmi, D. Quwwah al-adli. Jawabnya adalah B. Quwwah asy-syahwah. 16. Quwwah asy-syahwah akan menjadi baik apabila dapat terdidik oleh akal dan syariat. Maka ia akan menghasilkan sifat yang disebut A. Al-iffah, B. Al-haya, C. Ikhlas, D. Qanaah. Jawabnya adalah A. Al-iffah. 17. Menurut Ibnu Miskawai, di dalam seseorang terdapat kekuatan jiwa yang sangat penting dalam membentuk akhlak. Quwwah tersebut adalah A. Quwwah al-ilmi, al-quwwah asy-syahwah, dan quwwah al-ghadab, B. Quwwah al-ilmi dan al-quwwah asy-syahwah, C. Al-quwwah asy-syahwah dan quwwah al-ghadab, D. Quwwah al-ilmi dan quwwah al-ghadab. Jawabnya adalah A. Quwwah al-ilmi, al-quwwah asy-syahwah, dan quwwah al-ghadab. 18. Menurut Al-Ghazali, quwwah al-adl merupakan penyeimbangan kekuatan dari A. Quwwah al-ilmi, al-quwwah asy-syahwah, dan quwwah al-ghadab, B. Quwwah al-ilmi dan al-quwwah asy-syahwah, C. Al-quwwah asy-syahwah dan quwwah al-ghadab, D. Quwwah al-ilmi dan quwwah al-ghadab. Jawabnya adalah A. Quwwah al-ilmi, al-quwwah asy-syahwah, dan quwwah al-ghadab. 19. Jika di dalam kehidupan seseorang memiliki sikap rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, tentu ia akan dijamin akan mendapatkan hakikat dunia. Menjadi orang yang beruntung, mudah bersyukur, terhindar dari sifat hasud, dan terhindar dari problematika kehidupan dunia. Maka dia telah memiliki sifat A. Roja, B. Khauf, C. Al-haya, D. Qanaah. Jawabnya adalah D. Qanaah. 20. Jika dalam kehidupan seseorang memilih meninggalkan hal-hal yang subhat karena khawatir membahayakan nasibnya di akhirat kurang baik, maka dia telah memiliki sifat A. Roja, B. Khauf, C. Al-haya, D. wara. Jawabnya adalah D. wara. 21. Perilaku kasih sayang hendaknya diterapkan kepada A. Sesama manusia, B. Sesama muslim, C. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitarnya, D. Keluarga, tetangga, dan kawan dekat. Jawabnya adalah C. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitarnya. 22. Sifat ini memiliki fungsi menguatkan keinginan untuk melakukan ketaatan. A. Roja, B. Ridho, C. Al-haya, D. Ikhlas. Jawabnya adalah A. Roja. 23. Agar tetap bersemangat dalam ketaatan dan agar tetap tenang dalam berbagai kesulitan hidupnya, maka seseorang harus memiliki sifat A. Roja, B. Qanaah, C. Al-haya, D. Ikhlas. Jawabnya adalah A. Roja. 24. Menurut Al-Ghazali, dorongan yang biasa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadikan sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan yakni bersifat kebenaran adalah A. Quwwah al-ghadab, B. Quwwah al-ilmi, C. Husnul tadbir, D. Husnul zin. Jawabnya adalah A. Quwwah al-ghadab. 25. Saja'ah menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-Amal meliputi banyak sifat turunannya. Di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Al-karam, B. Al-ghadab, C. An-najdah, D. Kibrun nafas. Jawabnya adalah B. Al-ghadab. 26.
Menurut Al-Ghazali, bahwa dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dalam batin disebut A. Husnul tadbir, B. Judat azin, C. Quwwah al-ghadab, D. Quwwah al-ilmi. Jawabnya adalah C. Quwwah al-ghadab. 27. Perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah A. Khauf, B. Roja, C. Ihsan, D. Al-haya. Jawabnya adalah B. Roja. Demikian soal uji kompetensi tentang amal soleh dan akhlakul karimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.